Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jadi memang benar ya, tidak mudah untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Dan memang itu nyata, bukan fake. Jadi memang benar. Mengungkapkan kebenaran ini sama dengan mencari jarum yang jatuh di dalam jerami. Nah, jadi kita tahu ada beberapa saksi, bukan saksi kunci lagi, tetapi ini saksi dewa, begitu Madam Sugi menyebutnya. Jadi yang mana Bapak Ismail ini, karena keterangannya, karena pastinya juga banyak orang juga mengira ya pada awal-awalnya, lah 8 tahun ini kemana aja kok baru nongol. Oke, tapi kalau kita memang memposisikan diri kita ini seperti posisinya Bapak Ismail, di mana malam hari rintik-rintik atau hujan lah ya, hujan gerimis, tidak ada satupun orang di situ kecuali mereka berdua. Dan mereka melihat ada dua orang yang terkapar di atas jalan. Nah, ketika kemudian anaknya Bapak Ismail ini mengatakan, "Pak, berhenti." Bapak Ismail mengatakan, "Jangan, lanjut aja." Mereka memang sempat berhenti sebentar sekali, tapi kemudian lanjut aja. Karena apa? Memang benar apa yang dikatakan Bapak Ismail. Mereka bisa dijadikan karena situasinya sangat gelap, tidak ada orang, mereka akan dijadikan sebuah sasaran, ya, bahwa merekalah yang melakukannya, karena tidak ada saksi lain. Oke, jadi apa yang terjadi dengan Bapak Ismail ini memang gambaran yang benar-benar nyata dan real, ya. Kalau seandainya kita berada di situ seperti posisinya Bapak Ismail, aku yakin bahwa kita akan melakukan hal yang sama. Melihat dari tayangannya Bapak Dedi, jadi Madam Suki ini sekalian izin untuk spill juga ya, karena ini kan Bapak Ismail ini adalah orang yang sederhana, ya, dan tampak Bapak Ismail ini menangis gitu. Menangis itu bukan karena dia takut jiwanya terancam, bukan, tetapi ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya yang Pak Ismail ini nggak mau mereka ini merasakan ketidaknyamanan atau barangkali saja ancaman itu, atau ini kan orang merasa terintimidasi gitu, merasa kayak diteror gitu kan ya. Nggak maulah orang yang dicintai ini akan menghadapi kesulitan begitu. Oke, jadi Bapak Ismail ini ditemui oleh Bapak Dedi dan mengatakan bahwa adiknya yang bernama Ibrahim ini sudah bertahun-tahun tidak ketemu, ya, bertahun-tahun. Bukan hitungan 1, 2, 3 tahun, bukan, tapi ini sudah lama sekali, ya. Terus karena Bapak Ismail ini kan nggak pernah pindah kayaknya ya, jadi adiknya itu dengan mudah untuk menemui, karena kan orang yang alamatnya tetap nggak pindah-pindah, ya pastinya lebih mudah ditemui daripada orang yang selalu berpindah-pindah alias tidak jelas alamatnya begitu. Jadi sepertinya si Ibrahim ini preman sih ya. Nah, karena Bapak Ismail ini tidak ada, jadi Ibrahim ini marah-marahlah sama si istrinya Bapak Ismail begitu. Sambil menangis, Bapak Ismail ini mengatakan bahwa, "Ya, saya tidak takut mati, Pak," begitu ya. Tapi kan dia memikirkan ibunya anak-anak, maksudnya istrinya, dan bagaimana begitu. Dengan bijak, Bapak Dedi pun mengatakan, "Seperti ini aja, istrinya dibawa ke sini, anaknya libur dulu, nanti saya telepon sama kepala sekolahnya," dan memberikan sebuah advice yang sangat bijaksana dan sangat baik. Jadi bukan hanya berkata-kata, tetapi juga mempraktekkan dan memberi upaya ya, effort ya, harus begini Pak, begitu. Oke, jadi
karena Bapak Ismail ini mendapatkan sebuah ancaman, dan Ibrahim ini dengan polosnya juga dia mengatakan bahwa dia itu mendapatkan suruhan dari orang Jakarta. Disuruh orang Jakarta. Oh ya, mungkin karena istrinya ini juga bertanya, ngapain sih kamu itu bla 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 bla. Siapa yang nyuruh kamu? Ya pasti ya. Oke, Madam Suki mau mengambil energi dan menarik energinya. Apakah benar Ibrahim ini mendapatkan suruhan dari orang Jakarta? Kalau iya, apa tujuannya dan ngapain gitu ya? Oke. Jadi Madam Suki akan membunyikan lonceng dulu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengambil informasi di alam semesta ini. Eits, tapi buat kalian yang alergi dengan kartu tarot, yang mana kalian akan mengatakan, ih ini musro nih, ya, ini musro nih, ini sirik nih, silakan diblokir aja channel Madam Suki ini, ya, daripada mengganggu. Tapi anyway, buat kalian yang menyukai kartu tarot atau penasaran dengan kartu tarot tidak ada hubungannya dengan klinik atau kita menyekutukan Tuhan. Tidak. Kartu tarot tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, jadi tidak akan merubah keyakinan kalian. Ya, karena kartu tarot adalah seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Atau di tangan Madam Suki, kartu tarot bisa membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target yang sedang kita bicarakan. Kita akan cari tahu apakah Ibrahim itu memang mendapatkan suruhan dari seseorang, yang mana seseorang ini dikatakan dia adalah orang Jakarta. Ada Three of Cups. Oke. Death and Rebirth. Kartunya ini sangat gede energinya. Three of Wands. Kalian perhatikan di sini ada 3, ada 2, 3, 3 ya. Jadi angka 3 ini ada 2 maksudnya. Angka 3 di sini adalah angka yang sangat misterius dan sakral ya di tangan Madam Suki. Kalau Death and Rebirth ini sudah mengatakan bahwa bahwa Ibrahim ini memang dia preman. Dia preman, mungkinkah si preman ini mendapatkan uang? Atau kalau si preman ini memang mendapatkan ancaman juga? Kita nggak tahu loh ya. Karena si Ibrahim mengatakan gak usah ikut-ikutan bla 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 gitu kan ya. Nah, apakah Ibrahim ini, jadi kan sesama preman, jadi di dunia preman itu kan pasti ada bosnya ya. Nah, jadi kayak orang-orang yang punya sebuah cara atau kepentingan di kasus ini, dia akan cari tahu tuh. Nah, Ismail ini keluarganya siapa aja ya? Oke, dia punya adik namanya Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Oh, Ibrahim ini rumahnya nggak jelas, dia hanya preman. Oke, preman. Preman mana dia? Tanah Abang? Tanah apa? Tanah Longsor? Atau apalah ya? Oke, coba kita cari tahu. Oh, ternyata Ibrahim ini punya teman lagi. Nah, dia ini atasannya. Nah, bisa jadi loh atasannya ini kemudian menegur si Ibrahim itu. Kalau kamu gak bisa nyuruh kakak kamu diem itu ya, kamu akan kesulitan untuk mangkal di sini, ya, untuk cari makan di sini, bisa aja loh. Bisa nggak? Ini barusan intuisi aku seperti ini ya. Oke, kita cari tahu. Jadi benar Ibrahim ini mendapatkan suruhan ya, dia mendapatkan utusan, suruhan, disuruh orang untuk datang ke rumah kakaknya yang bernama Ismail. Oke, apakah Ibrahim ini dia mendapatkan uang ketika dia datang ke kakaknya? Apakah ini barusan yang tadi aku bicarakan ya, eventually already in my intuition. Jadi makanya tadi aku bilang kan, aku keceplosan atau aku keucap aja. Jangan-jangan si
Ibrahim ini justru mendapatkan apa? Mendapatkan teguran atau mendapatkan intimidasi dari bosnya yang sesama sama preman. Oke. Jadi oke. Sebenarnya gini ya, nih ada 3 kartu yang keluar. Apakah si Ibrahim ini mendapatkan uang? Iya, dia mendapatkan uang untuk menemui kakaknya itu. Ya, jadi ini ada satu pekerjaan ya, yang mana dia mendapatkan uang, ya. Tapi dia juga ditegur sama kepala premannya. Ya, karena kan si Ibrahim nggak jelas ya rumahnya di mana. Tapi seperti yang tadi aku bilang, bisa jadi loh dia tuh mangkal di daerah mana begitu ya si Ibrahim ini. Kemudian dia cari duitnya ya di sana, udah mungkin malakin orang atau apa. Di situ kan juga ada preman-preman yang lain. Nah, di antara preman-preman pasti ada leadernya. Dia mendapatkan itu loh dari leadernya. Ya. Nah, lu nggak boleh mangkal lagi nih di sini. Kalau nggak bisa nyuruh kakak lu diem gitu ya. Nah, tapi gini ya, apa sih tujuannya Ibrahim datang itu? Sebenarnya juga ada rasa sayang loh sama kakaknya. Meskipun dia preman ya, tapi kan Madam Suki, Bapak Ismail itu kan pernah ngomong kalau dia pernah berantem sama si adiknya ini. Si adiknya itu bawa senjata tajam gitu kan. Iya betul. Tetapi kan namanya adik kakak berantem itu kan pasti ada sesuatu yang itu antara mereka lah ya, antara mereka. Tetapi kalau aku rasa Pak Ismail ini kan dia sampai diintimidasi itu kan dia punya masalah dengan orang lain. Nah, dalam hati kecilnya, dalam pikirannya dia, pikiran alam bawah sadarnya si Ibrahim ini, dia pengen supaya kakaknya tuh berhenti, udah deh nggak usah ikut-ikutan. Lu jalanin aja hidup lu yang seperti itu gitu. Yang seperti sekarang maksudnya, nggak usah ikut-ikutan, udah aman-aman aja lah. Ada perasaan seperti itu. Ya. Oke. Jadi kemudian berarti memang benar ya. Jadi ini tujuan sebenarnya ya. Tujuannya si Ibrahim itu juga supaya kakaknya itu diem deh, nggak usah apa-apa kan. Ibrahim paling tahu kakaknya itu seperti apa orangnya. Orangnya itu yang nggak mau ribut, yang beda lah, beda kelas sama si Ibrahim. Paham di sini? Oke, sekarang kalau memang dia disuruh sama orang Jakarta itu, ya, apa tujuan orang Jakarta itu? Apa tujuannya? The Hermit. Oke. Waduh, kartunya, Bo. Oke, kita cari tahu di kartu yang berbeda lagi ya. Oke. Dan di sini aku mau cari di kartu yang berbeda lagi, kartuku yang kecil. Jadi ada 3 jenis kartu yang aku gunakan. Oke. Sebelum Madam Suki membacakan kartuku ini ya, apa tujuannya orang Jakarta itu menyuruh ya, Madam Suki izinkan untuk memberikan informasi buat kalian. Informasinya adalah Madam Suki mempunyai atau menulis novel. Jadi Madam Suki sebenarnya adalah seorang penulis juga. Aku mempunyai 3 novel ya. Oke. 3 novelku ini bisa kalian nikmati, bisa kalian baca, bisa kalian pesan. Novel yang ini judulnya Simbo, ini bagus banget dan pernah bestseller di seluruh Gramedia di Indonesia ya. Aku nggak tahu ini masih ada di Gramedia atau enggak, tapi kalian bisa pesen ke nomorku ya, atau DM aja di Instagram Madam Suki ya, atau di nomor telepon 08 222 902
3699. Begitu juga buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi dan berbayar. Kalian bisa tanya apapun sama Madam Suki dan mudah-mudahan Madam Suki akan memberikan jawaban yang kalian butuhkan. Dan buat kalian yang misalkan mempunyai gangguan-gangguan emosional, pernah sakit kayak apa ya, pokoknya kalian punya gangguan emosi, suka marah-marah, punya trauma yang sangat besar, eh, seperti misalkan luka-luka batin, inner child, atau kepribadian kalian ini aneh begitu ya. Terus banyak hal ya, mungkin ada pasangan kalian yang selingkuh dan nggak tahu caranya bagaimana ngobatinnya. Terus mungkin punya anak yang autis, atau mungkin kalian punya keluarga yang kecanduan main game atau narkoboy. Silakan kalian mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya adalah program kesembuhan ya, energi holistik. Jadi Madam Suki tidak memberikan obat di sini. Karena kebetulan klien Madam Suki itu kebanyakan sih sudah datang ke psikolog dan psikiater begitu ya. Oke. Dan satu lagi ada yang Madam Suki mau kasih tahu adalah buat kalian yang mau berlangganan, fitur langganan di YouTube ini, yaitu untuk apa ya, spiritual. Kalian pengen tahu apa sih itu spiritual ya, silahkan kalian pencet gabung ya di kanan, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada tulisan gabung, kalian tekan aja di situ. Nanti ada fiturnya ruang hangat ya, ruang spiritual, dan ruang meditasi. Ruang meditasi ini ruang kesembuhan ya. Kalian yang mempunyai emosi yang meledak-ledak atau pokoknya sehubungan dengan emosi kalian, nanti Madam Suki bisa obati di sini. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuannya orang Jakarta itu menyuruh Ibrahim atau leadernya Ibrahim ini untuk datang kepada kakaknya ya? Ternyata orang yang disuruh itu ya, orang yang disuruh itu dia hanya cleric. Cleric itu hanya orang yang disuruh-suruh. Sebenarnya orang yang datang kepada bosnya Ibrahim itu, dia ini mendapatkan order dari orang yang punya power ya. Nah, si powernya ini nggak mau kelihatan, jadi dia menyuruh orang tersebut. Gunanya apa? Tujuannya apa? Tujuannya di sini ya. Tujuannya di sini nih. Ini adalah orang yang menyuruh ya. Orang itu adalah orang gede, karena di sini karakternya beruang ya. Dia adalah bos ya, orang yang bisa memerintahkan orang lain untuk datang dan apapun yang dia mau. Orang si bos ini, karakter bos ini nggak mungkin dia datang sendiri untuk ngasih perintah, nggak akan mungkin, karena dia punya tangan-tangan yang hanya perlu untuk menunjuk tangannya dan orang lain itu pergi, ya kan? Nah, oke, ini adalah karakternya yang menyuruh. Jadi yang datang ke Ibrahim itu suruhannya, suruhannya. Gunanya apa? Supaya kasus ini tidak menemui sebuah penyelesaian. Supaya kasus ini muter-muter dan Ismail itu diam. Nah, diamnya Ismail ditandai dengan kartu ini lambangnya. Jadi Pak Ismail ini biarkan pergi gitu, pergi menjauh dari case-nya ini. Oke, apakah kalian pengen tahu? Apakah kalian pengen tahu bagaimanakah sosok dari Big Boss yang menyuruh orang ini? Jadi kan ini katakanlah ada si A, si B ya. Si A ini adalah Big Boss-nya. Si B ini adalah orang yang datang ke leadernya atau pemimpinnya si Ibrahim, paham ya? Apakah kalian pengen tahu siapakah sosok si A ini atau Big Boss-nya? Kita cari tahu ya.
Oke. Di sini ada kuda, ya. Dari kuda ini aja kita tahu bahwa orang itu punya power, ya. Tapi di sini dilambangkan seorang wanita yang mengendarainya. Maksudnya apa, Madam Suki? Maksudnya pengendara ini, si big bossnya ini nggak kelihatan loh eh, orangnya itu apa kelihatan kayak sangar gitu, enggak. Justru orangnya banyak senyum gitu ya. Terus pokoknya nggak kelihatan lah ya. Nah ini ada yang mau keluar nih, kita keluarin. Nah, lihat nih ya, jadi memang dia menyuruh orang lain ya. Nah, dia nggak perlu turun gitu maksudnya, dia nggak perlu turun ke tanah. Dia nggak perlu cawe-cawe ya. Nah, dia adalah the star, bintang berkelip indah di sana, gitu ya lagunya ya. Atau twinkle twinkle little star. Kalau misalkan ada orang yang punya banyak bintang atau punya bintang, itu maksudnya apa ya? Oh, jadi dia yang menyuruh. Oh begitu, oke deh. Jadi begitulah pembacaan kita hari ini. Jadi apa pemirsa yang bisa kita apa yang bisa kita pikirkan ya? Apa yang bisa kita hayati lah ya? Apa yang bisa kita ambil dari Bapak Ismail ini ya? Pesan moralnya apa? Oke. Pesan moralnya adalah bahwa di Indonesia itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran masih sangat sulit. Meskipun itu sudah bertahun-tahun kasus itu lamanya, tapi begitu ada saksi dewa yang ingin mengungkapkan, itu harus dicegal ya. Jadi kalian tahu kan sekarang di negeri Konoha itu kenapa saksi-saksi dewa ini dibungkam, dan kenapa saksi-saksi palsu itu malah dijaga atau dirawat. Bintang berkelip, engkau indahnya, gitu kali ya. Pokoknya ini ada bintang deh. Siapakah bintang ini? Oke. Jadi begitu aja pembacaan Madam Suki ini. Oh iya, tapi aku masih mengganjal. Jadi kalau ini ada yang menyuruh atau sosoknya si A ini yang menyuruh, ya kan? Si A ini menyuruh, ya kan? Kenapa? Berarti dia gelisah dong ya. Ini sebelum Madam Suki mengakhiri ya video ini. Apakah dia gelisah? Resah dan gelisah menunggu di sini. Tapi apa ya kepentingannya ya? Apa kepentingannya ya? Iya, di sini ada kuda lagi, ya ampun, ya kan? Kuda ini lambang dari power, kekuatan, ya. Jadi orang yang kuat ini, dia itu merasa gelisah. Nah, berarti kalau dia gelisah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi menurut kalian apa ya? Coba bantu Madam Suki untuk mencari tahu sesuai dengan intuisi kalian. Ya, oke. Madam Suki akhiri video ini, nanti lain waktu kita sambung lagi. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.